Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Islam Jamaah LDI belajar tauhid? Apakah mereka paham 5 rukun Islam dan 6 rukun iman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang ketika ditujukan kepada warga Islam Jamaah LDI, ini sebuah pertanyaan yang sulit dijawab dengan jelas, yakni apakah di dalam Islam Jamaah LDI diajarkan tentang tauhid, tentang 5 rukun Islam dan 6 rukun iman? Maka umumnya warga LDI akan menjawab, memang kami tidak mempelajarinya secara khusus, tetapi kami mempraktikkan tauhid. Kami mengkaji Al-Quran hadis jamaah setiap hari, dan isi dari Al-Quran hadis jamaah itu adalah tauhid. Begitu jawaban mereka. Sebagian yang lain mengatakan bahwa tentang rukun Islam, memang kami tidak diwajibkan menghafalkannya. Demikian pula tentang rukun iman. Hampir-hampir tidak ada warga LDI yang menghafalkan itu secara jelas. Tetapi kami jelas mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. 5 rukun Islam, itu demikian pula 6 rukun iman. Begitu kata mereka. Demikian jawaban warga LDI pada umumnya. Baik ditanyakan secara langsung ataupun ketika mereka berdebat di media-media sosial. Sering kita memperhatikan perdebatan warga LDI di media-media sosial, di Facebook, di grup WA maupun di platform-platform yang lain. Mereka rata-rata menutupi ketidakpahaman mereka tentang 5 rukun Islam dan 6 rukun iman dengan menjawab klise seperti itu tadi, bahwa kami mengamalkan walaupun tidak menghafalkan, kami mempraktikkan walaupun tidak wajib menyebutkannya secara berurutan. Lalu mereka sempurnakan jawaban itu dengan sebuah dalil andalan, yakni mayyuti'il amir faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada amir, maka dia taat kepada aku Nabi, dan barang siapa yang taat kepada aku Nabi, maka dia taat kepada Allah. Ujung-ujungnya mereka memberi kesimpulan bahwa dengan taat kepada amir, maka itu artinya seseorang telah taat kepada Allah, dan itu artinya dia telah bertauhid. Padahal belum tentu. Tidak semua orang yang taat kepada amir itu otomatis dia bertauhid. Jadi kalau di Islam Jamaah itu ada Bapak Imam, wakil 4, kemudian keluarga imam, keluarga imam, terus beberapa mubalek paku bumi. Gambaran gitu ya. Jadi seakan-akan namanya imam, ya, itu mesti benarnya. Dawuhnya imam itu nggak boleh disalahkan. Ini paling sensi. Ya, kalau di dalam Islam Jamaah ada orang mengatakan ijtihad yang ini salah. Gitu. Apapun peraturan dari imam akan dicarikan apa? Dalil-dalil yang membenarkannya. Cocok nggak cocok, dicocok-cocok nih. Nah, misalnya, gitu, sampai dalili misalnya kewajiban persenan, infak persenan. Apa dalilnya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian rezeki mereka. 10%, 7,5%, 5%, 2,5% itu kan juga baru sebagian kan?
Baru sebagian. Itu termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Apakah ayat itu membolehkan seorang imam kemudian mewajibkan jamaahnya untuk menginfakkan nominal tertentu dari apa? Dari hartanya selain yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada kan? Sahabat Eril Mas TV di mana saja Anda berada. Umumnya, anak-anak kaum muslimin dimanapun itu, sejak kecil, telah diajarkan 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Mereka disuruh untuk menghafalkannya agar mudah dalam pelaksanaannya, agar pokok-pokok ajaran tauhid itu yang menjadi inti daripada ajaran Islam tertanam kuat dalam benak, dalam jiwa sanubari setiap anak-anak muslim, sehingga bisa menjadi muslim yang sejati. Berbeda halnya dengan anak-anak cabai rawitnya warga LDII Islam Jamaah. Anak-anak dari usia cabai rawit itu diwajibkan menghafal 5 bab dan 6 tabiat luhur. Mengapa anak-anak itu diwajibkan menghafal sejak kecil? Agar tertanam kuat dalam jiwanya, menjadi doktrin yang mendarah daging, sehingga mempengaruhi tingkah pola dan sikap dari anak-anak cabai rawit itu sebagai penerus atau generasi pelanjut estafet perjuangan Quran hadis jamaah, sambung bersambung turun-temurun ila yaumil qiyamah. Begitu doktrin yang ditanamkan dalam benak seluruh generasi atau generasi penerus di dalam kalangan Islam Jamaah LDI. Dapat 5 bab. Ngaji. Ngamal. Membela. Sambung jamaah. To'at. Bila 5 rukun Islam dan 6 rukun iman tidak perlu dihafalkan dan cukup langsung beragama Islam saja, sehingga secara otomatis 5 rukun Islam dan 6 rukun iman terlaksana, maka mengapa pemahaman itu tidak diberlakukan pula kepada 5 bab dan 6 tabiat luhur hasil kreasi Bapak Imam? Mengapa para pembesar dalam kalangan Islam Jamaah LDI ketika bernasihat wajib menjelaskan mengenai 5 bab? Bahkan dikatakan nasihat tanpa 5 bab sama hanya dengan koyah mentol, sekedar obrolan biasa, dan dinyatakan bukan sebagai nasihat. Mengapa bukan 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang dijadikan sebagai nasihat pokok? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya adalah karena 5 bab dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan penting dalam lingkungan keamiran Islam Jamaah LDI. Kedudukannya lebih sakral dibandingkan dengan 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Maka wajar apabila timbul pertanyaan, apabila 5 bab harus disebut-sebutkan di dalam setiap nasihat karena dia sesuatu yang penting dan sakral, berarti 5 rukun Islam bukan sesuatu yang penting bagi warga LDI Islam Jamaah, karena tidak pernah sekalipun ada penasihat dalam lingkup Islam Jamaah LDI yang menjadikannya sebagai nasihat pokok atau bahan nasihat. Ketika ada penasihat yang mencoba menjelaskan tentang 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, justru dia dicurigai telah berubah pemahaman, dicurigai tidak lagi loyal kepada Bapak Imam. Padahal 5 rukun Islam dan 6 rukun iman adalah pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Rukun Islam adalah dasar atau pondasi dari seorang muslim sejati, sedangkan rukun iman adalah pedoman umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Keenam rukun iman itu wajib diyakini di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu termaktub dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136 yang bermakna, wahai orang-orang yang beriman,
Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sedangkan rukun Islam tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya berbunyi, Islam dibangun di atas 5 perkara, yakni persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Yang kesimpulannya bahwa 5 rukun Islam dan 6 rukun iman ini adalah rangkaian daripada tauhid, wujud daripada bentuk pengakuan jiwa seorang hamba yang muslim akan keesaan Allah, sebagai pokok daripada ajaran Islam, dasar daripada akidah. Perkara yang paling penting, perkara yang paling pertama dan utama yang harus kita pelajari setelah kita mengikrarkan diri untuk hijrah adalah pelajari akidah. Pelajari akidah. Sebelum belajar Al-Quran, sebelum belajar bahasa Arab, sebelum belajar apapun itu, dahulukan belajar akidah. Maka apabila dikatakan 5 bab sebagai program Bapak Imam adalah sesuatu yang penting, sehingga harus diulang-ulangi dalam setiap nasihat, dijadikan nasihat pokok, harus dihafalkan mulai dari usia cabai rawit, maka 5 rukun Islam dan 6 rukun iman seharusnya juga diulang-ulangi dan lebih berhak untuk dijadikan sebagai nasihat pokok, karena nilai penting dan sakralnya jauh lebih tinggi daripada 5 bab. Hasil rekayasa sang imam dari Keamiran Islam Jamaah LDI. Sebutkan sebuah hadis dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jundub ibn Abdullah. Kata Jundub ibn Abdullah, dulu kami bersama Rasulullah, wa nahnu hazawirah, dan kami ini masih pemuda, masih remaja. Kemudian ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami belajar tentang keimanan, tentang akidah sebelum kami belajar tentang Al-Quran. Setelah kami belajar keimanan, akidah yang lurus, akidah yang benar, kita punya keimanan yang benar, yang lurus, baru setelah itu ta'allamna al-Quran. Kami belajar Al-Quran, fajaddadna imana, maka iman kita pun bertambah. Kalau dikatakan bahwa dengan menjalani 5 bab, maka otomatis 5 rukun Islam juga sudah terlaksana, maka bagaimana bila dibalik? Bahwa dengan menjalankan 5 rukun Islam, maka otomatis 5 bab, yakni mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah taat, juga otomatis sudah terlaksana. Dan pemahaman itu jauh lebih sempurna dan lebih bertauhid. Sebab bila sekedar 5 bab saja masih bisa terjadi meleset. 5 bab yang isinya tadi mengaji, mengamal, membela, sambung jemaah, dan taat itu dilakukan bukan untuk mentauhidkan Allah, tetapi lebih kepada wujud pengkultusan kepada sang imam. Dan faktanya ini banyak terjadi di kalangan Islam Jamaah LDI. Contohnya terlambat datang menghadiri sambung jamaah, maka para pengikut keamiran lebih merasa berdosa daripada terlambat mendatangi sholat berjamaah di masjid. Saya nasihat ke semua jamaah ya. Mohon maaf, kamu semua jangan meremehkan sambung. Jangan menganggap tidak penting. Saya nggak sambung, dia nggak berani nasihat. Bapak-bapak di sini ya, yang pengurus daerah, yang pengurus organisasi, yang pengurus pengcap,
Pengcap ya. Silat-silat itu apa sih? Apa aja saudara jamaah sama jadi pengurus top daerah, tapi di kelompok sampean tetap harus sambung kelompok. Jangan merasa oh saya ini sudah DPD. Ya toh, saya ini DPD atau DPD cuma dapuannya. Sambungmu di mana? Ngajimu di mana? Saya ini sudah ketua DPW. Saya ini ketua Senkom komunikasi. Well, itu kan cuma dapuan. Sebagai jamaah kamu tetap 5 bab. Ngaji Quran hadis, ngamalkan Quran hadis, membela Quran hadis, sambung jamaah Quran hadis, taat Allah Quran hadis. Sambung jamaah nggak boleh ditinggal. Kita perlu saksi di hari kiamat. Maka Nabi sampai mengulang-ulang hadis, ratusan bahkan ribuan hadis. Jangan jatuhkan imam kamu, jangan hinakan imam kamu, taatlah kepada imam kamu. Karena imam ini nanti di akhirat menyaksikannya plain. Plain itu apa ya? Natural, gak dibikin-bikin. Ini aktif, ini gak aktif, gak bisa ditolong. Keseringan tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid seakan-akan bukan sebuah masalah. Tetapi sekali saja tidak menghadiri sambung jamaah, maka dia diwajibkan mengisi surat taubat. Ada beban, ada perasaan berdosa, dan berdosanya bukan kepada Allah, bertobatnya bukan kepada Allah, tetapi pengakuan dosanya justru ditujukan kepada Bapak Imam, dan pembayaran kafarah pun ditujukan kepadanya. Itu masa sih kita ini salah kepada Allah, berdosa kepada Allah? Kenapa kita tulis, kemudian kita setorkan, kemudian membayar kafarah? Itu kan aib kita kepada Allah. Cukup kita minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kenapa ditulis gitu? Jadi dari 2008 saya nggak nulis. Jadi setiap sebelum menjelang Ramadan itu kan disuruh menulis, tapi saya nggak pernah setor. Ya saya minta aja, minta dibagi, minta, tapi nggak pernah saya setor. Nah itu. Saya juga nggak gini, apa iya jamaah se-Indonesia nulis surat tobat ini nanti akan dibaca satu persatu oleh Bapak Imam? Ini agak janggal. Apakah mungkin dibaca satu persatu? Ini berapa ribu jamaah se-Indonesia ini, belum yang dari luar negeri. Apakah mungkin dibaca satu persatu? Ini yang agak benar-benar janggal. Apakah cuma dibuka amplop diambil duitnya saja? Taat kepada perintah Bapak Imam hukumnya wajib, walaupun perintah itu menentang perintah Allah dan Rasulullah. Nabi jelas-jelas melarang, tetapi ketika sudah menjadi ijtihad keimaman, maka wajib untuk dilaksanakan. Ini contoh bukti-bukti bahwa 5 bab dikerjakan bukan untuk melaksanakan atau mendukung terlaksananya 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, tetapi lebih kepada wujud bakti dan loyalitas, bentuk kesetiaan kepada sang imam. Mari koreksi pengamalan kita sehari-hari. Apakah benar seluruh kehidupan kita, baik ibadah maupun muamal yang kita kerjakan, sudah merupakan wujud daripada mentauhidkan Allah, dilandasi dengan pelaksanaan 5 rukun Islam secara benar dan 6 rukun iman secara lurus. Sekian celotehan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairul Anas TV berikutnya.